Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hajah Endah Ekowati dari SMP Negeri 1 Brangkenek. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan penggunaan anatiral. Anatiral itu singkatan dari analisis butir soal. Di mana pengisian analisis ini kita gunakan sebuah form yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Ada 3 tingkat. Pertama, kita masukkan jawaban siswa pada kolom yang sudah kami sediakan. Ya, kita masukkan namanya, kemudian jawaban mereka mulai dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, untuk memudahkan supaya nanti tidak kesana kemari, kita akan bikin view split. Jadi kita split sehingga kita hanya menggerakkan jawaban-jawaban yang ada di sini. Misalnya ini A, nah tinggal gerakkan begitu. Nah, kita ngisi sesuai dari permintaan jawaban siswa. Kita isi sampai ini. Jadi caranya kita klik A, kemudian kita geser kursor yang ini, pindah lagi A, kita ketik A lagi, dan seterusnya berdasarkan jawaban siswa. Kemudian setelah itu kita akan selesaikan semuanya. Di sini ada 20 siswa yang saya ambil. Nah, maka setelah selesai kita menginput lembar jawaban siswa ke dalam butir soal ini, anatiral ini, maka kita masukkan kuncinya. Kunci untuk soal nomor 1 itu apa? Sampai soal yang ke-30, karena di sini pilihan gandanya 30. Kita khususkan di sini hanya pilihan ganda dulu, karena kalau uraian itu tidak perlu kita menyantumkan kunci, tapi cukup skornya langsung. Nah, dari hasil input ini, maka kita akan memperoleh, ini kita buka lagi view splitnya. Nah, kita akan memperoleh jawaban tadi itu nilainya berapa di sini. Nah, di kolom ini itu nomor 1 ternyata untuk Abijani 0, untuk Adib 1, dan seterusnya. Di sini langsung. Jadi kalau ini jawabannya sesuai dengan kunci, maka jawabannya 1. Tapi kalau tidak sesuai dengan kunci, maka nilainya 0. Ini skornya. Jadi menunjukkan skor. Untuk soal nomor 1, itu ternyata yang benar hanya 15 anak dari 20. Soal nomor 2, 14. Soal nomor 3, 15. Soal nomor 4, 17. Nah, setelah kita memperoleh skor dari masing-masing siswa yang diperoleh dari setelah kita mengisi lembar jawaban tadi, maka pada berikutnya di atasnya lagi kita akan mendapat kopi juga dari jawaban yang tadi. Jadi untuk kolom B6 itu sama dengan B51. Untuk kolom C6 sama dengan C51. Jadi di sini langsung otomatis dia akan berubah sendiri. Nah, dari sini maka kita akan memperoleh beberapa ketentuan. Yang pertama adalah tentang uji validitas. Nah, di sini untuk uji validitas ini soal nomor 1 yang benar 15, kemudian RS-nya hitung itu terhitung 0,16, jadi ini rumusnya. Kemudian R-table-nya ketemu begini 0,45. Nah, kesimpulannya kalau ini lebih besar maka dikatakan tidak valid. Nah, di sini ada ketentuannya. B27 lebih besar dari B28 maka valid. Tapi karena ini lebih kecil daripada B28, RXY hitungnya lebih kecil dari R-table, maka dia tidak valid. Nah, jadi uji validasinya langsung di sini dapat
tentukan. Kemudian kategorinya untuk soal nomor 1 itu termasuk apa? Termasuk tidak valid atau sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi sini kalau tidak valid itu validnya seberapa? Kalau valid itu validnya juga seberapa? Nah di sini sangat rendah, kemudian rendah, dan seterusnya. Nah di sini ada batasannya. Jadi dikatakan rendah itu kalau terletak antara 0,4, lebih kecil dari 0,4. Sedang itu lebih kecil dari 0,6. Jadi 0,6 tidak masuk. Nah, jadi 0,59. Sangat tinggi dan tinggi itu kalau lebih dari 0,6. Di sini ternyata setelah dihitung menggunakan rumus Countit, maka diperoleh yang valid dari analisis ini hanya 7 soal. Dan yang tidak valid 23 soal. Itu untuk uji validasinya. Sedangkan untuk uji reliabilitasnya, untuk mean total score-nya adalah 38, standar deviasinya sekian. Kemudian kalau S ini kita pangkatin 2, hasilnya sekian. Maka diperolehlah koefisien reliabilitasnya 1,1 dan N-nya sekian, maka dikatakan ini termasuk reliable. Jadi kalau dia reliable itu B38 lebih kecil atau sama dengan ini koefisiennya. Jadi itu cara menghitungnya. Maka soal nomor 1 itu dikatakan valid ya dan tidak valid atau reliable. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal karena 15 anak ini dari 20 bagi ini mudah ya. Sangat mudah. Batas atasnya 0,5, batas bawahnya 1, sehingga dikategorikan daya pembedanya min 0,5, katakan drop. Jadi soal ini bisa kita perbaikin, kemudian kita ulangin lagi. Jadi kalau drop itu kita harus buang atau kita perbaiki. Kemudian ada revisi, ada cukup, ada baik. Nah di sini yang baik itu soal nomor 9. Soal nomor 9 itu baik. Kemudian cukup, ada yang cukup, ada yang drop. Jadi kalau drop itu sebenarnya bisa dipakai ya. Ada yang direvisi, ada yang baik. Jadi begitu. Nah, begitulah cara menggunakan aplikasi Anatiral ini. Ini sudah saya coba untuk meneliti seberapa validkah, berapa reliable-nya soal-soal UAS, ujian akhir semester di SMP Negeri 1 Brang Enek. Nah, di sini ada matematika, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, dari sini kita dapat simpulkan itu IPA-nya berapa, kemudian yang valid ya, kemudian itunya berapa. Nah, jadi seperti itu nanti kita bisa cari ini, jadi semuanya dapat kita lihat. Itulah kegunaan dari Anatiral, yaitu menganalisis butir soal ujian untuk dipakai di tahun berikutnya atau diperbaikin sehingga kita punya bank soal. Dan kenapa kita lakukan di proses komputer? Karena kita menggunakan proses digitalisasi. Kalau manual sih gampang, cuma dia akan terinputnya tidak rapi. Tapi kalau begini, kalau kita menggunakan digitalisasi, maka analisis ini bisa dilihat sampai tahan lama gitu, dan tidak menemukan tempat yang terlalu besar untuk menumpuk laporannya. Nah, itu penggunaan daripada
Anatilal, analisis butir soal ujian akhir semester secara digital. Jadi kita akan berubah dari manual menjadi digitalisasi. Tujuannya yaitu untuk memudahkan kita membuka dan tidak perlu membawa kemana-mana, cukup dalam sebuah file yang rapi, maka kita bisa melihat, bisa membaca, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian saya melakukan berikutnya yaitu tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya daripada hasil anatilal ini bisa kita lihat. Ya. Bisa kita lihat di kita akan melihatnya. Ya, saya kira itu dulu. Nanti kita akan coba lagi untuk bagaimana cara menyimpulkan sehingga kita memperoleh grafik. Oke, akhirnya mari kita coba form ini, kemudian kita analisis apakah menyusahkan kita, apakah tidak, apakah soal kita baik atau tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.